Ya, oke guys. Eh, Hari ini kita akan membahas seputar saham lagi, masih berkaitan dengan saham batubara nih yang kedua, yaitu Adro ya, Adaro Energi Indonesia Tbk. Ini salah satu yang punyanya itu Pak Sandiaga Uno ya. Ini salah satu pemegang saham mayoritasnya juga. Kita akan membahas dari segi fundamental dan juga segi teknikalnya ya, dan apakah masih layak untuk di hold atau baru yang baru mau entry. Nah, ini di harga berapa? Oke, langsung aja kita ke fundamentalnya dulu. Ya, kalau dari segi fundamental sih saya biasanya langsung lihat di sini nih. Nah, laba bersih atau bisa juga kita sebutnya dengan ekuitas ya. Nah, laba bersihnya kita lihat di sini. Kenapa saya lihat dari laba bersihnya doang? Kenapa utangnya nggak dilihat? Kemudian profitnya per kuartal itu berapa? Laba kotornya ya berapa kayak gitu? Ya karena memang kalau ekuitasnya meningkat ya otomatis eh, kecenderungan dia untuk mampu membayar hutangnya itu ya sangat tinggi kayak gitu. Jadi nggak ada masalah selagi ekuitasnya positif seperti itu dan terus bertumbuh. Oke, langsung aja kita lihat. Nah, kalau kalian mau lihat ekuitas atau laba bersih, ini saya pakai Stockbit sih, karena Stockbit ini udah biasanya merangkum semua sih. Nah, kita lihat di sini laba bersih. Nah, kita lihatnya yang ini ya, yang pemilik entitas induk. Kenapa pemilik entitas induk? Ya karena kalau kepentingan non pengendali ini biasanya anak usahanya kayak gitu. Jadi misalnya Adaro ini punya anak usaha apa kayak gitu ya. Nah, itu di non pengendali. Tapi kita lihat fokus di ininya nih, pemilik entitas induk. Oke, kita lihat dari kuartal 1 ya. Ini kuartal 4 2020 itu minus. Ya mungkin nggak tahu ya karena permintaan batu bara rendah atau mungkin memang karena pandemi ya. Karena mungkin berpengaruh terhadap call price-nya sendiri kayak gitu. Oh ya, seputar informasi, kalau Adaro ini itu jualan batu bara itu di kalori 5 ribuan ya, 4.000 sampai 5.000. Jadi dia IC 3 seperti itu. Oke, langsung aja pemilik entitas hidup dari kuartal 4 2020 dia turun minus ya. Oh, ini yang non pengendali. Nah, ini kita lihat 400 billion berarti sekitar 4 miliar. Kemudian kuartal 1 itu 1 triliun naik ya, naik signifikan dari 400 miliar ke 1 triliun. Kemudian kuartal 2-nya naik 1,4, ini naik sedikit ya, 400 naik 400 miliar. Kemudian kuartal 3 2021 itu naik juga gede banget nih naiknya. 2,5 ya, 2,5 kali lipat lah kurang lebih naik ke 3,5 triliun. Kemudian kuartal 4 2021, wah gila. Ini naik gede lagi, 7,3 triliun dari kuartal 3-nya yang hanya 3,5 triliun. Kemudian ada penurunan sedikit di kuartal 1 2022 itu dengan uh, ekuitas 5,7 triliun seperti itu. Nah, secara ekuitas ini dari kuartal 1 sampai dengan kuartal 4 ya, kuartal 4 2020 sampai dengan kuartal 4 2021 itu ada kenaikan yang sangat luar biasa sekali ya. Kemudian kuartal 1-nya 5,7. Nah, lalu bagaimana dengan kuartal 2 nanti? Apakah bisa melebihi ini? Melebihi dari kuartal 1 dan juga kuartal 4. Saya rasa sih dengan harga batu bara yang masih tinggi ya. Kita lihat di sini tadi saya sudah sempat mencari di Facebook. Untuk IC3, ini IC2, nah ini IC3 nih. IC3 itu 110 USD per tonnya ya. Ini Agustus, tanggal 5 Agustus, kemudian Juli itu 116. Ini ada penurunan sedikit ya, 6%. Oke, tapi ini masih cukup tinggi ya kalau dibandingkan dengan
bulan Juli dan Agustus di tahun 2021. Kalau Julinya itu sekitar 93 USD dan Agustus itu 104 USD. Jadi intinya call price-nya ya, call price di IC3 ini itu mengalami kenaikan seperti itu dari tahun lalu, dari bulan Juli dan Agustus tahun lalu. Dan ini juga sangat berdampak positif bagi Adaro yang dia jualan IC3 kayak gitu. Ya saya rasa sih semua IC1, 2, 3, 4, 5 ya, ya dia mengalami kenaikan ya. Kayak gitu. Jadi ya saya optimis bahwa nanti kuartal 2-nya itu bisa melebihi kuartal 1 2022 atau mungkin juga bisa melebihi kuartal 4 2021. Nah, ini kita lihat di sini kenapa sih kok kuartal 4 ini kenaikannya cukup signifikan sekali. Ya, karena memang itu musim dingin ya. Kuartal 3, kuartal 4 itu musim dingin biasanya. Dan kebutuhan batu bara memang tinggi-tingginya itu di kuartal 3 dan kuartal 4. Nah, ini bisa jadi nih kuartal 3 dan kuartal 4-nya itu bisa lebih hype lagi. Seperti itu. Jadi nggak ada masalah sih dari segi ekuitas, asalkan itu jangan minus aja ya. Asalkan jangan minus yang masih aman. Seperti itu. Kemudian untuk dari IPS sendiri, kita lihat dari per kuartalnya ya. Itu Q4. Nah, ini karena dia laba bersihnya itu meningkat ya 7 triliun. Makanya di sini IPS-nya juga naik. Nah, ini turun sedikit 179 IPS-nya. Ini lebih baik daripada kuartal 1 2021 yang hanya 32. Oke, seperti itu dari IPS nggak ada masalah. Kemudian kita lihat ke PER-nya 14, ya ini bagus, sangat bagus ya. Kemudian ROE 8, oke, 12 ini kuartal 4 ya, naik gede. Kemudian kuartal 3, nah secara kuartal per kuartal, Genki itu kuartal 1 2022 ini naik ROE-nya daripada kuartal 1 2021 yang hanya 1%. Ini dia naik 8 persenan, ini sangat luar biasa sekali. Nah kemudian, nah karena IPS-nya ini naik ya, dia juga nggak pelit nih bagi dividen. Kita lihat top action-nya di sini. Kalau nggak salah Adaro ini 2 kali bagiin dividen. Kita lihat di sini 2000. Oke, ini ya. Nah, ini di Mei, Desember. Nah, ini 2 kali semua kan. Nah, ini mungkin karena dia minus kali ya 2019 ini. Tapi dia 2020 bagi dividen 2 kali, kemudian 2021 juga 2 kali. Nah, ini kemungkinan besar 2022 juga bagi dividen 2 kali. Nanti antara November atau Desember ya, kita lihat. Ya, kemungkinan sih Desember ya, karena berdasarkan histori sebelumnya ini di bulan Desember kayak gitu. Ya, ini tahun baru lah. Anggaplah rezeki di tahun baru ya, nanti kita saksikan aja bersama-sama. Oke, ini dari segi fundamentalnya sih nggak ada masalah, ini better banget ya. Jadi ini juga salah satu portofolio saya baru masuk sih kemarin. Tapi kayaknya nanti kalau dia turun lagi saya mau serok bawah lagi. Karena apa? Karena fundamentalnya sangat oke. Oke, sekarang kita lanjut dari segi teknikal. Tadi saya sudah coret-coret di sini. Baik, di perdagangan Jumat lalu dia ditutup dengan harga 31.30. Nah, ini ada penurunan di sini ya. Kita lihat ada support pertama. Nah, di sini di harga rank ini ya. 3 ribuan ini support pertama. Kalau dia tembus ke bawah, nah ini ada support kuatnya nih. Di support kedua yaitu di harga 2600 2700-an lah ya. Nah, tapi secara histori ketika dia nyentuh 2700 2600 ini dia pasti akan mantul. Jadi ini kuat banget nih support ya. 1 2 3 4. Oke, ada 4 support, ada 4 4 kali ya yang pernah dia kunjungi di support kedua ini. Jadi setiap dia mengunjungi support kedua ini dia selalu mantul. Nah, tapi kita juga jangan sampai ketinggalan kereta nih. Karena di sini ada
support juga, support pertama di sini dia pernah 2 kali. Oke, ini sideways ya, sideways, kemudian dia naik cus ke atas 3600-an. Oke, nah kalau dia nanti tidak tembus ke support kedua ya, support ke satu tidak tembus, kemudian ke support kedua tidak juga, nah ini maka dia akan kenaikan ya, mengalami kenaikan di resisten pertamanya di 3600-an. 3500 ya, 3600, 3700. Dan kalau ini juga berhasil ditembus, wah ini luar biasa sekali. Target berikutnya itu ada di 4600-an. Seperti itu. Jadi ini luar biasa sekali sih. Ya. Nah, sekarang pertanyaan selanjutnya. Dari segi teknikal sih ya dia akan membentuk ini cup and handle kayaknya ya. Ini tapi kalau dia berhasil ke bawah ya double bottom berarti. Kemudian baru dilanjutkan ke 3600 ya. Tapi bisa jadi juga nanti cup and handle di sini turun, kemudian ke support pertama, kemudian naik ke resist pertama di harga 3600 seperti itu. Nah, kita mau entry di berapa nih? Ya kalian kalau mau nyicil juga boleh ya. Di support pertama, kemudian kalau dia berhasil melewati 3170-an ya ke atas, nah ini 3170-an, berarti dia bakal naik kayak gitu. Jadi bolehlah cicil ya di area support pertama. Terus nanti kalau turun lagi gimana? Ya tungguin aja di support kedua. Seperti itu. Support kedua baru average down. Atau kalau ada yang mau nunggu di support kedua langsung aja sekali masukin ya nggak apa-apa juga sih. Tapi ya yang namanya di pasar modal kita nggak akan pernah bisa menebak harga. Seperti itu. Iya kalau dia turun di support kedua. Nah barangkali dia support pertama terus mantul ke atas, ya itu ketinggalan kereta nanti kayak gitu ya. Jangan sampai menyesal. Ya lebih baik sih apapun yang terjadi ya pokoknya masukin aja kayak gitu, nyicil aja nggak apa-apa, slot kayak gitu ya. Nah itu sih lebih baik sih. Nah, ini juga mungkin itu aja sih. Ini juga target price-nya juga ruang geraknya masih ada. Kemudian dari sisi fundamental juga oke. Dari cara teknikal ya dia membentuk antara membentuk cup and handle atau double bottom. Kemudian baru dia rally ke atas. Seperti itu. Jadi ada 2 support dan juga 1 resist dulu ini. Kalau dia berhasil tembus ya dia bakal high ya. Oh ya, dari LK-nya sendiri, LK2-nya belum keluar. Dari historinya itu dia keluar di 30 Agustus. Ya, 30 Agustus, pokoknya akhir Agustus atau awal Agustus, sama kayak PTBA ini dari historinya. Jadi sangat masih lama sekali sih, sekitar sebulanan ya. Dan waktu yang ideal untuk mengumpulkan ya, untuk entry. Kenapa ya? Mendingan sekarang daripada nanti 1 minggu 2 minggu baru nutup, baru entry. Ya itu nanti cuannya nggak maksimal. Lebih baik dari sekarang sih kalau mau entry. Tapi ya ini bukan saham gorengan ya, jadi nggak perlu khawatir kalau entry di sini pun, dan punya target jangka panjang ya itu lebih aman lagi. Tinggal tidur aja ya. Nah, tapi di sini juga nih ada hal menarik bahwa di sini ada gap kebuka menganga lebar nih di 3300 sampai 3400-an. Kayak gitu ya. Ini juga ada, kita coba kita gambarkan constraint-nya di sini. Nah, sorry. Oke. Nah, oke, di sini ada lubang ya atau gap. Kalau dia bisa tembus di 3400, nah itu bakal naik ke atas. Tapi mungkin ya di sini ada apa ya, kayak terjadi jual beli sangat kuat, bisa turun dulu atau langsung naik ya. Yang penting tetap pada target aja sih. Target plannya seperti apa kayak gitu, masuk di harga berapa. Yang jelas saya sudah menyarankan ada 2
target entry di sini, ini support pertama dan ini support kedua. Kemudian target TP-nya itu ada di 3 malah ya. Kalau dia mantul ke atas, ini bagi trader ya, swing trader gitu, bisa TP pertama ini di sini, TP kedua dan TP ketiga seperti itu ya. Oke, cukup ini aja mungkin ya. Ini saham kedua yang saya bahas. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Bye, see you semuanya.